Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sudah pasang target untuk ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal bertarung menghadapi Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina di grup C. Tiga nama pertama merupakan tim yang lolos ke Piala Dunia dalam 2 edisi terakhir. Catatan tersebut membuat perjalanan Timnas Indonesia menuju putaran final bakal berat. Hanya ada 2 tim yang akan mendapatkan tiket lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara 2 tim nomor 3 dan keempat harus melalui ronde keempat. Timnas Indonesia bakal melalui perjalanan ke Piala Dunia 2026 mulai September 2024, Juni 2025. Tim asuhan Shin Tae-yong bakal memulai perjalanan lawan Arab Saudi pada 5 September 2024. Shin Tae-yong sebenarnya memilih realistis soal peluang timnya di ronde ketiga. Pelatih asal Korea Selatan itu tidak ingin mengincar 2 peringkat teratas untuk Timnas Indonesia. Shin Tae-yong memilih Timnas Indonesia untuk finish sebagai peringkat 3 atau 4 di ronde ketiga. Dirinya ingin Timnas Indonesia berjuang memperebutkan tiket Piala Dunia 2026 melalui ronde keempat atau playoff antar benua. Menurut saya tidak masalah karena kami tidak menargetkan posisi 1 atau 2, ujar Shin Tae-yong. Kami lebih baik melawan tim yang lebih kuat seperti tim peringkat 1 atau 2, jadi ada situasi saling mengalahkan, itu akan bagus. Jujur, di grup kami Jepang dan Australia memiliki peluang tertinggi untuk lolos, kata Shin. Target saya adalah mencapai posisi ketiga atau 4. Akan bagus jika bisa mendapatkan 2 tiket. Jika tidak kami akan bermain di playoff dengan tiket 0-5. Jadi tim peringkat 1 atau 2, siapapun yang datang, tidak masalah bagi kami, ujarnya. Soal peluang menghadapi lawan-lawan tangguh, Shin Tae-yong enggan jemawa. Meski begitu, dirinya menganggap lawan tidak boleh menganggap remeh Timnas Indonesia. Pasalnya, Timnas Indonesia punya kondisi fisik yang hampir seimbang dengan Australia dan Korea Selatan saat ini. Jika sombong, kami bisa dikritik, jadi kami tidak boleh sombong, ujar Shin Tae-yong. Harus dievaluasi dengan hati-hati. Menurut saya, kami harus pergi bagaimanapun caranya. Satu hal yang perlu Anda ketahui adalah bahwa tim Indonesia memiliki tinggi rata-rata yang sama dengan Australia. Tim kami tidak kalah secara fisik. Antara Korea dan Indonesia, tinggi rata-rata pemain Indonesia 3 cm lebih tinggi, ujarnya. Perihal kepastian Martin Paes untuk membela Timnas Indonesia yang masih banyak dipertanyakan, karena belum ada di agenda CAS. Namun pengamat sepak bola, Roni Pangemanan mengaku yakin bahwa kiper FC Dallas itu, bisa segera bermain untuk Timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, sapaan akrabnya, berdasarkan komunikasi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, Martin Paes dipastikan bisa membela Timnas Indonesia. Namun karena belum ada di List of Hearings Court of Arbitration for Sport, CAS, diperkirakan Martin Paes baru tersedia di bulan Oktober atau November. Dipastikan bisa membela Timnas Indonesia, paling cepat Oktober atau November, kata Bung Ropan, dikutip radarkuningan.com, Kamis, 18 Juli 2024. Bung Ropan juga yakin bahwa Martin Paes bisa lolos di sidang arbitrase CAS. Salah satu faktornya adalah sudah menjadi WNI. Sementara itu, Exco PSSI Arya Sinulinga mengatakan bahwa Martin Paes pasti akan bermain untuk Timnas Indonesia. Paes sudah mendapatkan kewarganegaraan dan sangat kuat keinginannya bermain untuk Timnas Indonesia. Kalau kita enggak mau, ngapain kita jadikan WNI, ucap Arya Sinulinga. Menurutnya, kiprah-kiper FC Dallas ini sedang naik bahkan sampai masuk ke dalam daftar All-Star MLS atau Major League Soccer. Arya menjelaskan Paes akan bermain untuk Timnas Indonesia, namun belum pasti kapan waktunya. Belakangan nama Martin Paes kembali ramai dibicarakan, terlebih Menpora Dito Aryo Tejo sempat mengatakan kepada wartawan perihal Martin Paes yang bisa bermain di bulan September mendatang. Insya Allah September dia, Martin Paes, bisa bermain, ucapnya saat ditanya wartawan di sela acara di Kabupaten Kendal, Jawa Tengah.
Hal ini menjadi kabar bahagia bagi para penggemar sepak bola Indonesia, terlebih Paes sangat dibutuhkan untuk menjadi pertahanan terakhir untuk hadapi gelaran kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mengacu penjelasan itu, Paes sudah pasti bermain, namun untuk kapan waktunya itu masih belum ada kepastian. Sebab Martin Paes masih tersangkut dalam statwa FIFA pasal 9 ayat 2-3. Statwa tersebut kurang lebih menjelaskan peraturan perpindahan federasi tidak boleh dilakukan oleh pemain yang sudah berusia 21 tahun. Pada saat itu Martin Paes pernah bermain untuk timnas Belanda U21 saat umurnya memasuki 22 tahun. Ini terjadi karena saat gelaran tersebut jadwal pertandingan tertunda karena adanya COVID-19. Hal itulah yang menyebabkan tersendatnya proses naturalisasi Martin Paes. Pihak PSSI dan jajarannya menjelaskan bahwa mereka terus berusaha untuk mendapatkan Martin Paes dengan segera. Sementara untuk update terbaru jadwal sidang yang telah diliris oleh CAS untuk periode bulan Juli, September nama Martin Paes masih belum tersedia. Artinya untuk jenjang waktu yang telah dirilis CAS maka Paes masih belum bisa bermain dalam periode bulan tersebut. Mengingat timnas Indonesia akan hadapi gelaran ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada September mendatang, kehadiran Paes tentu sangat diharapkan dengan segera. Indonesia tergabung dalam grup C bersama dengan tim-tim langgana Piala Dunia seperti Jepang, Australia, Arab Saudi serta 2 tim kuat lainnya yaitu Bahrain dan Cina PR. Dalam laga tandang pertama timnas Indonesia akan hadapi Arab Saudi pada 5 September mendatang. Tentu kehadiran Martin Paes sangat diharapkan untuk hadapi gelaran ini. Martin Paes akan bermain untuk timnas Indonesia, untuk waktunya itu masih belum pasti, kita harus tunggu rilis jadwal sidang CAS. Indra Syafri disorot karena mencoret satu pemain keturunan, Samuel untuk membela timnas Indonesia U19. Nyatanya Shin Tae-yong juga lebih kejam karena pernah mengabaikan 4 nama. Timnas Indonesia U19 akan mendapatkan beberapa pemain keturunan yang direkomendasikan Indra Syafri. Hal ini dilakukan usai trial di turnamen Toulon 2024. Dari 5 nama pemain keturunan yang dipanggil, Samuel menjadi satu-satunya yang diabaikan Indra Syafri. Sisanya Maurice Mohinoke, Dion Marks, dan Tim Gepen segera diproses naturalisasi. Adapun satu nama lainnya adalah Jens Raven. Penyerang muda ini sudah menjadi WNI dan masuk skuad Piala AFF U19 2024. Indra Syafri disorot karena tidak merekomendasikan Samuel. Kendati begitu, hal ini wajar karena sang pelatih tentu punya kriteria sendiri. Jika dibandingkan Indra Syafri dengan Shin Tae-yong, pelatih asal Korea Selatan tersebut lebih kejam. Pasalnya ada 4 pemain keturunan yang dicoretnya untuk membela skuad Garuda. Mereka adalah Kai Boham, Jim Chrokwee, dan Max Christoffel. Ketiganya sempat trial dengan timnas Indonesia U19. Sayangnya kualitas mereka dianggap belum layak oleh Shin Tae-yong untuk direkomendasikan dinaturalisasi. Satu nama lagi adalah Zico Soore. Ia merupakan pemain yang trial bersama Rafael Struijk, tapi Shin Tae-yong hanya memiliki penyerang Ado Den Haag saja yang akhirnya dinaturalisasi. Meski begitu, terbukti Shin Tae-yong jitu ketika menyortir pemain keturunan yang ingin membela timnas Indonesia. Nyatanya nama-nama seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner lolos ketika trial. Sebanyak 6 pemain naturalisasi timnas Indonesia yang masih berkarir di Liga 1 musim 2024 hingga